Salah satu tuntutan dari sebuah parlemen modern dan terbuka adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses setiap kebijakan yang dihasilkan oleh parlemen. Oleh sebab itu, penelitian ilmiah merupakan hal yang mendasar dari proses pembuatan kebijakan tersebut. Penelitian yang mendalam, profesional, dan akuntabel selalu melekat dengan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pusat penelitian hari ini adalah proses dari sejarah yang panjang. Tahun 1977, Ketua DPR Adam Malik memberikan gagasan pentingnya peneliti dan akademisi untuk menunjang kinerja DPR RI. Baru pada tahun 1990, Ketua DPR RI Haris Suhud merealisasikan gagasan itu dan merekrut 16 peneliti dari beragam disiplin ilmu. Dalam perkembangannya, wadah bagi peneliti secara formal terbentuk pada tahun 1994 dengan hadirnya bidang pengkajian dan analisis di bawah Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi atau P3I. Pada awal kehadirannya, P3I bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Universitas Indonesia, The Asia Foundation, Konrad Adenauer Stiftung, dan United Nations Development Program sebagai upaya mengembangkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusianya. Perkembangan organisasi terus dilakukan, yakni pada tahun 2005 melalui perubahan nama organisasi menjadi Bidang Pengkajian pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi atau P3DI. Sejalan dengan tingginya tuntutan kinerja DPR RI, tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, maka terbentuklah badan keahlian yang salah satunya terdapat pusat penelitian. Hingga pada tahun 2019, peneliti pada pusat penelitian telah berjumlah 86 orang. Keberadaan pusat penelitian menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan BK DPR RI, pusat penelitian dikepalai oleh Kepala Pusat Penelitian atau disingkat Kapuslit dengan memiliki 5 bidang keahlian, antara lain adalah bidang politik dalam negeri, bidang ekonomi dan kebijakan publik, bidang kesejahteraan sosial, bidang hukum, bidang hubungan internasional. Saat ini, Pusat Penelitian telah memiliki 3 profesor riset, yaitu Profesor Poltak Partogi Nenggolan, Profesor Ujianto Singgi Prayitno, dan Profesor Muhammad Mulyadi. Berikutnya, Pusat Penelitian juga sudah memiliki 13 doktor yang berasal dari berbagai ragam ilmu, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Doktor-doktor yang ada di pusat penelitian ini tentu menjadi modal dalam pengembangan layanan kami kepada DPR untuk menjadikan DPR jauh lebih berkinerja baik lagi ke depan. Salah satu kualifikasi untuk menjadi peneliti di pusat penelitian DPR setidaknya harus berlatar belakang pendidikan minimal strata S2 atau magister. Oleh karena itu saat ini kami juga selain doktor yang sudah kami memiliki 66 magister yang ini tentu menjadi dasar. Dalam upaya melakukan dukungan keahlian kepada DPR RI, Pusat Penelitian melakukan beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi DPR RI. Yang pertama tentu dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi, Pusat Penelitian selalu mendampingi dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan maupun Pansus, yaitu menempatkan para penelitinya. Kami juga melakukan riset-riset dan survei terkait suatu masalah agar supaya semua kebijakan yang diambil dalam forum-forum DPR itu berbasis kepada evidence atau bukti. Begitu juga kami menyelenggarakan berbagai seminar, baik yang dihadiri oleh audiens dari luar maupun seminar internal dalam upaya mencari berbagai masukan, mendiskusikan berbagai hal agar supaya menjadi referensi bagi DPR dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perjalanannya,
pusat penelitian telah berkontribusi memberikan dukungan substantif terhadap kinerja DPR RI dalam melaksanakan 3 fungsi yang dimiliki, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Terlibat dalam penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang, pendampingan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, pendampingan dalam pelaksanaan tim pengawas, penyiapan materi pidato atau sambutan pimpinan dan AKD lainnya, rapat kerja, dan kajian singkat atas suatu isu aktual. Pusat penelitian terus mengembangkan sumber daya manusia para penelitinya melalui pemberian beasiswa yang difasilitasi oleh APBN dan non-APBN sebagai pelatihan di level nasional maupun yang terkait dengan tugas-tugas penelitian di parlemen internasional, serta keikutsertaan peneliti dalam konferensi atau seminar di level nasional maupun internasional. Dalam 1 tahun itu harus turun ke lapangan untuk melihat bukti-bukti empirik supaya pembuatan undang-undang pun terutama naskah akademiknya bisa benar-benar berbasis data empirik atau yang sedang kita kampanyekan sekarang, evidence based policy ya. Itu artinya peneliti bisa mengkombinasikan penggunaan literatur, buku-buku, dan realitas di lapangan. Nah, kalau relevansi itu bisa dibuat, dipakai, saya pikir sumbangan peneliti terkait dengan kepakarannya tidak ngawang-ngawang gitu. Parlemen yang modern dan terbuka sudah menjadi sebuah tren global yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Untuk itu, dukungan keahlian harus pula dilakukan berbasis teknologi informasi. Saat ini, pusat penelitian selain memiliki website pusat penelitian dalam 2 bahasa, juga telah meluncurkan Sistem Data Informasi Penelitian atau SDIP. SDIP adalah sebuah sistem layanan daring untuk mengakses data dan informasi dari pusat penelitian berupa koleksi artikel, infografis, dan pustaka. Hanya dengan memasukkan kata kunci terhadap suatu isu, maka akan didapatkan semua artikel yang berkaitan dengan isu tersebut. Hal itu sebagai wujud dukungan pusat penelitian dalam menyiapkan dasar kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Mudah-mudahan tim penelitian dapat mengembangkan dan menjadi suatu panutan dan pedoman dan serta juga rujukan dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan dari partai politik untuk menentukan kebijakan dalam hal sisi undang-undang, kebijakan dalam sisi pengawasan, dan dalam sisi penganggaran. Semua dapat memberikan hasil karya yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih.